Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah amma ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajar MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mendekati penilaian akhir semester. Insya Allah kita masih dua materi lagi sebelum pelaksanaan ujian semester. Anak-anakku sekalian tetap semangat sambil mempelajari materi-materi yang Bapak sampaikan, juga sambil direview kembali materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari secara virtual. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang pengaruh globalisasi di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, globalisasi ini terasa sangat-sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh besar daripada globalisasi di dalam kehidupan kita sadari ataupun tidak, kemudian juga memberikan pengaruh nyata terhadap tingkah laku kita atau aktivitas kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang pertama, globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan di bidang komunikasi, ya, seperti televisi, radio, dan internet. Kita dapat melihat dan memperoleh informasi berbagai peristiwa di dunia dalam waktu singkat. Seperti halnya di mana akhir-akhir ini kita dengar informasi tentang pemilihan presiden atau pemilihan presiden di Amerika Serikat. Hampir setiap menit, setiap waktu selalu kita dapat informasi update terbaru tentang perkembangannya. Ini adalah suatu contoh di mana kemajuan teknologi dalam hal globalisasi teknologi ini, peristiwa apapun yang terjadi di luar negeri walaupun jauh dari kita, tetapi dengan mudah dapat kita akses informasinya dalam waktu yang relatif singkat. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kemudian juga globalisasi dapat mempercepat pembangunan, ya. Arus globalisasi membawa perpindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang sehingga memberi pengaruh terhadap kemajuan pembangunan. Jadi banyak hal yang terjadi terutama di negara-negara berkembang, pembangunan ini sangat tergantung dengan perpindahan teknologi dari negara maju. Banyak terjadi di Indonesia misalnya pembangunan gedung-gedung besar, kemudian juga pelabuhan, bandara, ya. Dan masih banyak lagi, ya, termasuk tambang-tambang yang dimana teknologinya berasal dari luar negeri, ya. Ini adalah contoh di mana globalisasi dapat mempercepat pembangunan terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi kehidupan. Sekarang kita bisa memenuhi kebutuhan kita terhadap barang-barang apapun yang ingin kita dapatkan dengan relatif lebih mudah, ya. Bahkan barang-barang produk-produk luar negeri pun sekarang sudah menjamur dan begitu mudah untuk kita dapatkan di Indonesia, ya. Kita bisa dapatkan dimanapun, ya, di minimarket, di supermarket, ya, atau di pusat-pusat perbelanjaan. Bahkan kita bisa membelinya secara online. Ini adalah sebagai suatu contoh di mana globalisasi ekonomi memberikan dampak keuntungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, globalisasi ekonomi memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi kehidupan. Antara lain, yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan, ya. Jadi dengan adanya globalisasi ekonomi, keuntungannya dan manfaatnya adalah produksi global ini dapat ditingkatkan sehingga bisa menambah pendapatan negara dan juga sekaligus bisa mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.
meluaskan pasar dan produk dalam negeri ya. Jadi produk-produk dalam negeri pun bisa lebih mudah dipasarkan dengan adanya teknologi, globalisasi ekonomi. Bukan hanya dipasarkan di dalam negeri, tapi bahkan kemudian juga di ekspor atau dijual ke luar negeri atau dipasarkan ke luar negeri. Jadi banyak juga di luar negeri sana barang-barang yang merupakan produk dari Indonesia ya. Sebagaimana banyak di Indonesia ini adalah produk-produk dari luar negeri. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik ya. Dengan adanya globalisasi ekonomi, banyak pusat-pusat perbelanjaan, bahkan juga termasuk di antaranya adalah penunjang ekonomi di negeri ini yang teknologinya sekarang lebih canggih ya, karena didatangkan dari luar negeri ya, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi ya. Karena semakin berkembangnya ekonomi ini kan kemudian ada juga pendapatan bagi negara ya, ada dapat yang namanya pajak ya atau bea cukai ya, sehingga kemudian negara juga memiliki kekuatan tambahan atau dana tambahan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, globalisasi perekonomian juga memiliki keburukan ya di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya manfaat saja, tetapi juga memiliki keburukan. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak masyarakat di negeri ini yang mengeluh-elukan atau mendewakan atau lebih memerlukan dalam memenuhi kebutuhannya dengan barang-barang global atau barang-barang dari luar negeri ya. Sehingga kemudian apa? Sehingga membuat sektor industri di dalam negeri ini mengalami kesulitan untuk berkembang ya. Ini terhambat karena masyarakat sendiri justru banyak yang tidak memanfaatkan hasil-hasil industri dari dalam negeri ya. Misalnya kita bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja ya, mungkin sabun, mungkin sikat gigi, mungkin sampo, malah mungkin menggunakan produk-produk dari luar negeri. Nah, ini tentu nanti bisa menjadi salah satu penghambat sektor industri di dalam negeri. Kemudian juga memperburuk neraca pembayaran ya, memperburuk neraca pembayaran karena semakin sulit nanti untuk dikendalikan oleh negara ya, semakin sulit diawasi dengan era globalisasi ekonomi seperti ini. Kemudian juga sektor keuangan semakin tidak stabil. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan semakin banyak pihak yang kemudian terlibat di dalam perekonomian ini, yang kemudian mereka mementingkan kelompoknya sendiri, perusahaannya sendiri, sehingga kemudian tidak terlalu memikirkan kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini adalah kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat gitu ya. Sehingga menjadikan sektor keuangan juga menjadi lebih tidak stabil. Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional ya. Bahkan sekarang wayang kulit ini bukan hanya dipentaskan di Indonesia, tetapi bahkan juga sudah dipentaskan di Malaysia, bahkan dipentaskan di Amerika ya. Penyebaran prinsip multi kebudayaan ya. Dan juga kemudahan ya. Jadi lebih mudah untuk meniru atau mengakses kebudayaan-kebudayaan yang sangat beragam. Akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya ya. Berkembangnya turisme dan pariwisata. Dengan adanya globalisasi semakin mudah ya turis dari luar negeri atau dari mancanegara untuk bisa datang ke Indonesia ya, ke beberapa tempat wisata ya, mungkin misalnya di Bali dan lain sebagainya. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain ya, imigrasi. Jadi perpindahan penduduk yang melibatkan negara satu dengan negara lainnya ya, melakukan perjalanan ke luar negeri atau juga dari negeri satu ke negara lain. Ini adalah
menjadi lebih mudah dilaksanakan atau lebih mudah dilakukan gitu ya, apalagi dengan penerbangan yang semakin terjangkau gitu. Berkembangnya mode yang berskala global ya, seperti pakaian ya, kemudian film dan lain-lain ya. Bertambah banyaknya event berskala global ya, seperti halnya ada Piala Dunia ya, kemudian juga ada Olimpiade ya, kemudian juga ada Piala Thomas, Piala Uber untuk bulu tangkis ya, mungkin Piala Davis untuk tenis ya, dan lain sebagainya ya, event-event berskala global yang ini kemudian menjadi lebih banyak karena apa? Karena melibatkan banyak negara sebagai pesertanya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ya. Ini mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa review kembali materi-materi sebelumnya yang pernah Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, anak-anakku sekalian. Karena ini nanti bisa menjadi acuan bagi guru ya untuk melihat persentase kehadiran kalian semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.